Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul akmalanil atamani ala sayyidil alamin, Nabiyyina wa uswatina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Abil Qasimil Amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para dani penggelingsir, sesepuh, pemuka agama, tokoh masyarakat yang dewek yang hormati, muliakan, jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Ihsan, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, hafizani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur tidak jemu-jemunya, tidak putus-putusnya kita layangkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Di hari yang ke-9 di bulan suci Ramadan ini, kita semua kembali dapat bertemu, kembali dapat bermuajahah, kembali berijtima' di ujung daripada 10 yang pertama di bulan suci Ramadan ini. Moga-mogi seluruh ibadah pelunggum sami tiang, sunnatkah, lebih-lebih wajib, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan dan layangkan serta sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah beliau ila yaumil qiyamah.
dengan ucapan sila sarang sami Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sebagai bentuk ruwen kangen pelungguh sami tiang tiba Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang segala sesuatu dimulai dengan cinta sami jam. Cinta. Apapun pekerjaan, pegawaian sakyat laksanaan, aden tesak mesa nggawe enaniki harus didasari dengan cinta. Pelungguh begawian gaji sekedik misal, lagu demen terdoa, walaupun sasa kecot metengat batur gaji sampai baluk juta 10 juta sebulan, bila gaji sekedar 500 sejuta kekedik nanok lagu senang nikmat. Kenapa? Karena didasari dengan cinta. Dengan timan bergaji 10 juta sin bergaji, tapi begawian terpaksa milih dek begawian lagu terpaksa, maka walaupun besar gaji itu dia tidak akan nikmat untuk menjalaninya. Kenapa? Karena tidak ada didasari dengan cinta. Ya penting cinta ni. Dengan mama banin kelemak sogol lalu piti rezeki dan tahunaran petang dendeng dan tahunaran panas sampai ke Lombok Timur, sampai ke Sumbawa kembek karena cinta kepada keluarga. Lamun nak isintiannya saat niki jam raya bapak-bapak niki saya sogol tanggung sebulan keng kali sogol tanggung terlebu tetap pada anak cinta istri Allah, nyawa taruhannya ad begawiyah, nyawa taruhan. Kenapa? Karena didasari oleh mahabbah, cinta. Makanya kalau orang sudah mencintai Nabi, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan ringan untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terkena cinta jok Nabi, sembahyang berat tidak, apalagi sembahyang sunat, sembahyang wajib doang berat tidak, apalagi sembahyang tahajud, sembahyang duha, sembahyang tasbih, sembahyang sunat hajat, berbeda. Oh, masih berat tidak. Ya wah kadar tunah kangen mahabbah kecintaan tiba Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hati tidak akan berbohong. Hati tidak akan berbohong. Orang dengan selawat rajin den wah kurang 100 sin baca selawat saja lo. Sembahyang sunat rajin, sembahyang sunat tasbih rajin, berjamaah rajin. Itu bukti bahwasanya ada mahabbah, ada kecintaan di dalam hati. Ada rasa cinta, ada rasa mahabbah. Dengan lamun wah aran telang angen, telang cinta dan mele lalu petah napi-napi dan mele lalu begawian. Tapi karena cinta maka dia akan korbankan segala-galanya. Maka tidak perlu kita ini mengatakan I love you ya Rasulullah, ana uhibbuka ya Rasulullah. Tidak perlu. Karena yang paling penting adalah praktik. Yang kena cinta Allah lebih tahu. Tidak kena tunah kangen jok Nabi. Kita buktikan dengan amal ibadah kita. Kita buktikan dengan kita kerjakan sunnah-sunnah daripada Nabi besar Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tima andek kena kangen juk nabi, tima andek kena tunah juk nabi, tima andek kena cinta juk nabi. Lagu lamun wah rajin taat gawe sunah-sunah nabi, dia waharan cinta. Karena cinta butuh pengorbanan. Makanya tidak jemu-jemu kita juga untuk membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan puncak pelonggom sami nanti mahabbah ini adalah ketika kita berdekatan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun tuah ziarah di Madinah, jasad Nabi di Madinah tahun jamaah. Betawan Madinah. Di sana beliau meninggal. Waktu Nabi meninggal, ribut dengan tetatukaan. Arak kena Mekah. Yaitu lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulakan. Arak kena Madinah. Karena orang Madinah lah yang menyambut kehadiran dan dakwah daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arak luar Mekah, luar Madinah, sak badui pekayunan endah untuk membawa jasadnya Nabi ke luar Mekah Madinah. Tapi bahasa daripada dengan Mekah milih untuk Nabi menguburkan Rasulullah di Mekah. Orang Madinah ingin untuk menguburkan Nabi di Madinah. Akhirnya pada bersiap dan tujul. Pada bekehan ambil tak jauh jasad Rasulullah. Dari orang yang luar Mekah Madinah, arawat jauh bemai. Nabi luar Mekah, luar Madinah daripada bersiap. Itulah kecintaan mereka pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya telat pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena masing-masing mereka ingin membawa jasadnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tampillah di sana Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala. Dendek pada bekeju kasih. Dendek pada bersiap. Dendek pada bertikeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layak majar. Dalam istilah belum sabitnya wasiah wan bawasiat layak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Yang perlu berwasiat. Pelonggom sami taruh wasiat itu di atas kepala kita. Di atas kepala maksudnya ketika kita tidur gantunglah wasiat di atas kepala. Ada mencari layak niki makin kan spring bed mencari layak niki lamun lasah niki bedoin para no kayu-kayu ieu tersuruh tulis wasiat nggih perlu niki nggih lamun teu berutang dendek tulis wasiat dendek bebara nggih karena ada tahu si bija jari niki lamun tendek tulisan baraan ni tak utang ke ni tak utang ni taduk mulaun dia meninggal dunia jamaah monara utang almarhum apaan bebasan nggih lagu dengan satu utang taduk apa bagus sangat nana itu karena tidak berwasiat. Coba penting naran wasiat nggih aneh kebebasan wah hutang dengan taat aneh dan man nyiwa wah pada bagi beras niki makanya wasiat ini penting. Ruhul mukmin muallaqatun bidainihi dendek biar coba-coba dendek tulis wasiat
Karena roh seorang mukmin kalau dia meninggal dunia, meninggalkan hutang, maka dia tidak akan ketemu dengan pintu langit. Dia natai anu laser, istilah anu gentayangan ni. Dan mana ini taek, betao ni lawang langit ni. Kenapa ya? Karena ruhul mukmin mu'allaqatan bidini, karena ada hutang. Maka wasiat ni penting untuk kita tulis, untuk kita sampaikan ke anak cucu ahli waris kita. Itu aran wasiat. Dan wasiat niki kalau bentuknya wasiat niki hibah, niki dalam Islam, maka tidak boleh lebih dari sepertiga. Niki sudah dalam Islam sudah nih. Ada narak wasiat milik tanjak ni yang bukan ahli waris, maka tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena ahli waris niki juga meleten dengan endah. Itu pejulu. Waktu bagi itu. Dia narak hukum sak lebih jelas kecuali hukum waris. Anak perempuan setengah apabila sendirian, 2/3 apabila berbilang-bilang, asobah apabila bersama dengan saudaranya. Wajelas dengan nina 1/4 lamun dek berdua anak, 1/4 lamun berdua anak. Wajelas dalam Al-Quran. Dengan semama lamun dek berdua anak setengah dari harta warisan. Lamun berdua anak 1/4. Lunggung sajari ibu-ibu lamun meninggal bija sugih ira maut. Anak teniki maut 1/6 daripada harta warisan. Subhanallah. Tapi di luar warisan-warisan niki ada namanya hibah yang tidak boleh lebih dari sepertiga. Sudah itu Islam. Kembali karena di sana ada hak daripada ahli waris. Selapu bayat 500 inggih anak misal niki den berbakti, anak niki dituah bete-bete, dituah bete tanjak, dituah bete tatungan, bulan Ramadan sepi-sepi diri, den bekewa, tapi tetap saja anak itu tetap sebagai ahli waris, darah daging yang berhak untuk mendapatkan harta warisan. Maka wasiat niki penting cerita oni tahu tak. Yang kanggo terbagi warisan lamun dek man terselesai hutang. Itu penting niki wasiat bagi seorang mukmin niki. Ruhul mukmin mu'allaqatan bidaini. Roh seorang mukmin den manini daet ten langit niki. Mbe tau lawan hatta yuqda anhu dainu, sampai dia diselesaikan. Catat ni tahun 1 juta, ni tahun 5 juta, misal lamun ni tahun itu. Ni selesai. Lamun tua sahur coret, coret sahur. Itu ingat, jangan sampai kita menghadap kepada Allah dengan meninggalkan hutang, atau kita menghadap kepada Allah tanpa kita memberitahu ahli waris kita hutang. Karena berat. Ruhul mukmin mu'allaqatan bidaini. Roh seorang mukmin mu'allaqatan niki masih terapung, masih inggih kentayangan mencari makin niki hatta yuqda anhu dainu, sampai betul-betul diselesaikan seluruh hutang. Makanya inggih baru inggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dimakamkan setelah tampil daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala. Laik Rasulullah wan wasiat ya basen Sayyidina Abu Bakar. Nabi wasiat Rasulullah mbe satao kemati ia tau tukak. Ia wasiat Nabi. Mbe satao mati ia tau tukak. Rasulullah tidak pernah berwasiat dimakamkan di Mekah.
Rasulullah tidak pernah berwasiat dimakamkan di Madinah. Rasulullah tidak pernah berwasiat dimakamkan di Taif. Rasulullah tidak pernah berwasiat dimakamkan di Syam. Wasiat Nabi, embe tahu tercabut nyawa, embe tok mati besan Nabi, ye wah tok makamah, ye wah tok tukak. Di mana meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ye wah tahu kubur sama niki di dalam raudatan min riyadil jannah. Raudhah. Li raudhah niki di sanalah tempat makam jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya terasa sekali kalau lungguh sami berziarah ke makam Nabi, kita berada masuk lewat babus salam, baru terasa kedekatan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin masih jauh, walaupun secara ruh kita merasa dekat, jasad jauh. Tetapi kalau di Madinah masuk lewat babus salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakr, assalamu alayka ya Umar. Di sanalah puncak kedekatan kita ruhan wa jasadan, baik ruh maupun jasad kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka termasuk juga ciri-ciri orang yang mencintai Nabi, dia akan membaca selawat sering kepada Rasulullah. Paling endek kalimat 10, kebian 10, terus dia ingat Nabi, kalimat 10, kebian 10, diingat pagi dan petang, terngiang-ngiang selalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah jamaah orang-orang yang sayang kepada Nabi. Tidak perlu kita kuar-kuar mengatakan saya cinta kepada Rasulullah. Yang penting kita laksanakan sunnah-sunnah Nabi, maka itulah yang paling penting. Kita tunjukkan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka pagi hari ini kita juga tidak jemu-jemunya melayangkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sallallahu alayka ya Rasulullah ya Habiballah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kami lanjutkan majelis kita pada Senin yang kemarin mengenai hikmah daripada huruf yang terdapat pada kalimah Ramadan. Nggih. Setelah kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggih, maka sempurnalah nggih bukti kecintaan kita kepada Allah dengan kita syukuri nikmatnya, dan juga kecintaan kita, kesyukuran kita kepada Allah dengan hadirnya Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat kalau sudah ada di dalam hati cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, insyaallah kita husnul khatimah, selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, Ramadan 5 huruf. Ra pada lafaz Ramadan bimakna rahmatillah. Niki maknanya adalah rahmat Allah. Mungkin niki wajado sakepireun jamaah? Sakasiwaan. 10 malam pertama awwaluhu rahmah. 10 malam pertama bulan Ramadan niki, inilah tempat tumpah ruahnya rahmat Allah. Mulaun bian malam kepira tetap tarawih 10. Mulai mak bian solat terbelin wasi 10 pertama. Maka 10 yang pertama ni pastikan bahwa kita sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu. Kejar dendek tersampai
Di ujung 10 yang pertama ini justru kita lalai. Okay. Kita kebut di 10 terakhir niki bulan Ramadan tahun ini. Biasa dengan lamun bala penuh, lamun wah lap terakhir, ya tahun sembih kecepatan supaya finish yang terbaik. Niki, mano dua jari manusia, okay? Makin niki di pelunggung samitiang le akhir umur teniki, ya tahu sayang kencang ibadah. Kenapa? Karena kita ini sudah di finish. Umur umat antara 6 dasa sampai 70 bahasa Nabi. Kira 6 dasa sampai 70. Oke, tengah-tengah ruan pelungguh meniki. Ya, wah 60 sampai 70. Arak masih petang dasa, telung dasa. Seket lalu kebanyakan niki jamaah masjid jami' 6 dasa sampai 70. Lamun tebalap niki istilah finish. Lamun tua finish no kembe nyerepak gua. Full mencari batur bajang makin gas full. Kenapa? Karena kita sudah di finish. Kira ma finish makin niki kita akan finish kalau sudah 60, 70. A'mar ummati ma baina 60 wa 70. Mungkin onet dulu bajang-bajang baru nomor 10 tahun baru lap pertama onet tujuh. Okay? 20 tahun lap kedua wahane. Lap ketiga. Kalau sudah 60 kisaran 70 sudah tinggal finish. Makanya ngebut makin. Jamaah gaspol ikan gaspol kebut sudah 70 pelungguh 60 Nabi Malik piran temalik gaspol. Kita ingin pas tabikul khairah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yuk penting berlomba-lomba dalam akhirat. Ya nomor sekek dia bisa berlomba-lomba dalam dunia doa. Ya saling jengahin. Belui-luian bangkat. Belui-luian ngontor. Belui-luian senina. Aneh. Masya Allah bahasa. Dia sekedar dunia pastabiqul khairat. Finish lap terakhir wa 6 dasa ini kejadian. Itu 10. Begitu juga nanti malam. Nah, ya tahun tahajud lawan biar niki sembih-sembih. Kenapa? Karena kita sudah di lap yang terakhir di 10 pertama. Gaspol basan batur baja. Allah Akbar. Piran Malik. Gitu. Makin batur bajang Nabi basan. Lema kapacu mau katoa uni. Mau kuah kembe. Mau kuah kembe yang poka pacu ni. Mau kuah toa. Pelungguh makin niki masih bajak atau toa. Berarti waktu itu wah. Aneh samal makan lema kapacu mau kuah to. Lema kapacu mau kuah toa. Wah toa muah. Berembai. Berembalo. Gaspol 60 bahasa Nabi 70 wa qalilan ma yatajawazu zalik. Ada sekedi umat saliwat elek 70 kebanyakan tidak sampai 70. Lebih-lebih penyakit makin niki ya Allah keloi arah terkadang semel bermeta tandek gaspol det semel saan kencing manis ili awakan saan nasa murah ili awakan saan darah tinggi la ilaha illallah
Berembet tetandek gaspol wah penyakit tuh nombok kili awak. Allah, berembet tetandek gaspol. Adanya penyakit niki kan ja ampurayan. Lamun tuaharan penyakit luwe ili awak teniki baru mau sebut itu artinya bahwa satu langkah malaikat maut itu sudah ada di dalam rumah kita. Satu langkah sudah ada di dalam rumah kita. Karing selengkak jawab. Itu artinya. Makanya 10 malam terakhir nanti malam puncak 10 malam pertama adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai justru di malam terakhir yang 10 ya tetiak malas-malas, ya tetiak andek tarawih, ya tetiak andek sembahyang berjamaah, ya tetiak andek ngaji, ya tetiak andek zikir, ya tetiak andek baca selawat. Gaspol. Siap jamaah? Kakadeng bahasa Bejawa. Siap? Aneh. Piran malik. Tiang makin niki petang dasi. Lemak baik. Mokah toa. Rebet. Semel tu. Walaupun dek semel. Itu mana umur ukuran baja. Lemak mokah umur 16. Mau pelunggu 16 itu pun. Makanya Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, apakah yang membuat orang-orang yang berumur 60 tahun, 70 tahun malas, sementara 60 tahun, 70 tahun mereka sudah mencicipi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah 16 tahun tuah terima rezeki le nenek. Wah 70 tahun tuah terima rezeki le nenek. Mau apa yang cari alasan ti ande baju? Wah dia tersemal. Wah 16 tahun, 70 tahun. Wah pireton, wah sembih beras ibu-ibu. Dia mau reke. Wah pire galon, wah sumur. Wah sembih air. Ya Allah, makanya nggih rahmatullah adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat kedua, Sayyidina Ayub waktu beliau sakit, dalam kitab Al-Husul Al-Hamidiyah disebutkan niki kulit beliau sudah melepuh, hati beliau masih, lisan beliau masih, tapi tidak tintinya beliau berzikir. Nabi basen sebinian, wahai Nabi Allah Ayub suamiku minta sehat kepada Allah. Engkau sudah sakit 8 tahun, sudah sakit. Wahai suamiku Nabi Ayub. Nabi basen beliau, malu saya untuk menengadahkan tangan, malu saya untuk berdoa kepada Allah agar saya sehat, malu saya bas. Kenapa? Karena baru tahun kesakit, sementara balu 10 tahun pas sehat. Masa sak balu ni nak kengah, sak sekecot ni kengah. Musa balu 10 tahun kesehat, dek ingat, dek semel angkat timah ke berdoa karena sudah 80 tahun saya sehat. Iya bahasa. Wah 16 tahun dan wah terima rezeki nenek. Wah 70 tahun wah terima rezeki nenek, bilang jauh bersuap ke lemak, ke biak, bersuap ke malam. Apa alasan kita untuk tidak mengejar rahmatul. Sak kedua, huruf sak kedua makin makin mim. Pira huruf Ramadan niki 5 mim dal malik basin mim
Ada kasin jamaah ni ngonek-ngonek pelungguh masih. Masih kena Ramadan. Ramadan. Pertama ar-ra, kedua mim. Wah kejelasan Senin week. Kan je kebaca tam lupa. Oh lupa kakak dah. Wa tawak me dah. Wa tawak. Senin sauwi kejelasan. Angka sadar-sadar wa tawak muharan ni kebaca tam lupa. Lamun mun bateri lamun wa tawak no mun pelentong jo katep. Perlu terjeluk dulu. Baru ini nyala center. Cari dengan tu. Pertama ar-ra, kedua mim, ketelun dot. Bagus, engkau kena dang. Dit samal poyong ni. Nggih, dengan anu penahu-nahu le poyong. Keempatan alif, kelima nun. Masya-Allah. Senin murid ke ketua, insya-Allah. Sampunan tu malik kak lupa. Nggih, coba ia sing murid makin. Nggih. Lagu lama dah lupa masih yulis. Umur tuan 16. 70 balu puluh. Arak balu puluh ni ke? Allahu Akbar. Bonus waniki. Mim, napi makna mim bahasa ulama disebutkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais. Itu tersebut. Mim artinya maghfirah. Ra artinya rahmatullah. Mim artinya maghfiratullah. Apa artinya mim niki? Maghfiratullah, ampunan Allah Subhanahu. Makanya satu paket kita dapatkan jemaah. Nggih, satu jalan, satu kali kita jalan, maka kita mendapatkan banyak kebaikan. Pelunggum sami hadir melinggih makin di masjid ini, satu paket banyak kita dapatkan. Banyak paket kita dapatkan. Ada kita dapatkan rahmat Allah, ada juga kita dapatkan maghfiratul. Dengan asbab pelunggum puasa megang, dengan asbab pelunggum sami salat munggah, maka pelunggum sami di samping mendapatkan rahmat Allah dengan puasa, dengan salat, dengan selawat, dengan zikir, dengan iktikaf, maka juga mendapatkan mim, yaitu maghfiratullah. Orang yang berpuasa akan mendapatkan maghfiratullah, ampunan dosa Allah. Makanya Nabi berjanji le pelunggung. Mun Nabi berjanji, wah pasti la ilaha illallah barang-barang al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulul As-Sadiqul Wa'dil Aminu Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khataya Maula Rabbi ilman nafi'ah wafiqni
amalan liham maqbula. No ya mannanu. Allah. No ya sultanu. Ya Allah, luar biasa. Maknanya luar biasa. Nggih. Yes, ngedong-ngedong di 10 kedua bulan Ramadan ini, yaitu maghfiratullah. 10 pertama rahmat, 10 kedua adalah maghfirah. Ya, saya mengedong habar ini. Astaghfirullah. Luar biasa. Nah cuma ya dayyan, sakana nggih. Nah luwih separo ya doyan. Raja jamaah di. Nggih. Pada sabara waqtim lana ya rabbi bil imani. Arak tu ya baru. Arak tu lan ya baru. Terus ya baru ya karimu ya wasulu. Dedet kena rasulu lo yang dengar-dengar rasulu. Jadi wau. Nggih. Wau sod wasul wasul. Aran sakedik-kedik perlu masih kerisa. Aran kita kadang ilmu teniki ilmu norotah. Nah niki ilmu norotah. Ada bara berniat niki. Nawaitu soma goden ada fardi syahri Ramadan. Lihazi sanati sebenarnya lagu be jaga lain dalam aran itu. Dengar norot. Allah. Nggih. Ala kulli hal Allah dengan maha rahmannya, rahimnya, dengan maha ghafarnya, maha ghafurnya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi sak mem niki adalah maghfirah. Maghfirah. Yang pelunggum sami sebagai hamba Allah, jamaah, wajib pelunggum sami tiang yakini bahwasanya maghfiratullah itu luas. Niki dulu ilmu dasar nih. Ilmu dasar terdalam yang pelunggum sami beriman jok Allah Ta'ala bahwa kita yakini maghfiratullah itu luas. Luas. Seluas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita yakini dia. Manusia doang pelit menenek jangan luas maghfirahnya, luas rahmatnya. Namun Allah Ta'ala dia beda. Makanya dulu di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam ada seseorang pendosa beat. Orang yang pendosa, orang yang banyak dosa. Nabi wasiat jok anakan jok bijen bayi Nabi wasiat lemak lamuk mati lagu dendek turut sani ba pensa wasiat nanti dendek turut. Saya ingat beda-beda syariat sak lain kanci syariat sak mungkin artinya syariat umat-umat terdahulu, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Yusuf, umat Nabi Ayub tentu berbeda dengan syariatnya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi wasiat jog bija jog bayi bikin Nabi. Ke mana senile bayi lamu kemati sedut tawak lamun narak sisen tolang lebur lamun wah lebur mu kateh terus jok laut. Dalam istilah
ilmu sak mangken niki iaran kremasi itu. Kremasi itu dibakar, kemudian tulang-tulangnya tepesopok, tekembek tolang niki teblender. Ada dengan blender tolang kedelai nonton blender. Udah men songgol wah jari bobok. Nah jari bobok Nabi pesan lamun wah tumbuk, lamun wah mencari makin heler wah aneh. Lamun wah tumbuk tolang kena mau keteh nojok laut basnya. Ini dulu di zamannya Nabi Musa. Mau dengan makin kan, namun dengan maaf niki agama Hindu, mereka pakai kremasi, mereka pakai. Tapi pelunggum samitiang dalam syariat Islam onde beda. Jadi kalau Islam bersama dengan agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, tidak ada kremasi. No, ampuraya niki searah elek umat Nabi Musa. Lagu syariat Nabi Musa denara masih kremasi niki denara. Dari Nabi Adam sampai terakhir manusia dalam Islam yang ada itu adalah dikuburkan di dalam tanah. Niki syariat. Kenapa? Karena orang yang dalam agama Islam niki, yang tidak berbicara agama lain, dalam agama Islam orang yang meninggal dunia itu akan merasakan apa yang ia rasakan sebagaimana dia masih hidup. Yang penuh narak sak mandi-mandian nggih, ada yang tetep mandi inti marat sak osok kotoran, osok najis lagu tersurut. Ada kenapa? Kita menghormati orang yang meninggal sama seperti menghormati dia ketika masih hidup, karena dia merasakan. Andai nak terpelang kungku, ada andai tak bersihan najis, ada ibu-ibu misalnya andai nak popor mayat, ada. Kenapa? Ya, karena kita dalam Islam niki syariat kita memuliakan orang yang meninggal sebagaimana memuliakan orang yang masih hidup. Maka orang yang meninggal dunia dimuliakan. Nah piara nek kita punggu nggih ya lari kencang supaya dia cepat menuju ke kuburannya mendapatkan nikmat Allah. Lagu ini bau masih terlalu berlebihan lalu, karena dia itu kita muliakan. Punggu kita muliakan. Niki dalam Islam. Cuma arak laek umat Nabi Musa berwasiat lemak lemuk mati sedut ke, lamun masih tolang ke, tumbuk giliin, lamun mau gili walebur keteh jauh laut, maka betul nggih lagu tiang pelunggu sami janda ada itu nggih, kremasi ada dari syariat Nabi Allah Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita memuliakan masih. Bayangkan tersurut pelengkungku doang ada yang tersurut. Kita dalam syariat Islam apalagi entah ya sedut menyakiti mayat, kira-kira makin masih teruk sakit atau tidak dengan tersebut? Sakit. Makanya seketika dia meninggal dunia pun kita memuliakannya dengan tidak membakarnya. Ini dalam agama Islam. Mau apalagi malik tolang dia tumbuk. Demenwah berwasiat kalau niki meninggal lah, singkat cerita meninggal. Demenwah meninggal ndek entuka isi bidadari bayi balok niki ndek entuka. Mutatu melaksanaan wasiat dia meninggal padahal tidak ada syariatnya di zaman Nabi Musa. Lagu mun sedut
min wasaddatun ya ampun tumbuk tola keteh jepat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wahai Musa, manakan Allah, hambaku yang berwasiat tadi bahwa jasadnya dibakar, jasadnya ditumbuk, kemudian debunya itu dibuang, saya ampuni dosa-dosanya walaupun dia seorang pendosa. Karena dia meyakini, itu poin niki, karena dia meyakini besarnya ampunan saya manakan Allah. Kemudian karena dia adalah seorang pendosa, wahina lalu entan rekeng diri. Sampai-sampai si hina entan rekeng diri. Dek pantas aku ya tepandi. Wahina lalu entan paran diri. Dek pantas aku ya teboko, ya tersalat, ya teponggo, ya tepemulia, ya sampai tegalian tanah. Dek pantas si hina. Lagu yakin dimaksa hina dina loe dosa. Lagu yakin kentan belik lalu aran magfirah ampunan deside Allah. Sak dengan sak seolah hentan tapik jasa dengan mulia wano. Sak tepandik teboko sana dengan mulia wano. Ya cocok tak masuk. Menakuni jasi berjigar keloi lalu dosa kianah. Dek cocok ya tepemulia lagu yakin belik rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Belik magfirah Allah, belik ampunan Allah. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira ini kepada keluarganya. Entan sak dengan toam timaan meno kule dosa lagu toh tampuni si nenek wa tampuni si desida Allah. Modal Nabi modalnya hanya satu, yaitu dia yakini seberapa besar pun dosanya itu semua tidak ada banding kempelin naran dosa no berembel-embel dibanding dengan magfirah ampunan Allah. Paham jamaah? Nah, makanya lamun terbaca istighfar, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Sampunan di dalam hati pelungguh ragu bahwa dosa pelungguh tidak diampuni, sampunan teragu. Kenyeket sak baca astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yakin 1000% dengan luasnya maghfirah Allah, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jangan sampai di dalam hati pelungguh ragu, tampuni atau tidak dosa tampuni. Itu saja karena keyakinan kisah sabaru, karena keyakinannya akan ampunan Allah, si hina diri dan paran diri, sampai-sampai dia mendapatkan. Allah mewahyukan Nabi Musa bahwa dia mendapatkan ampunan Allah. Yakin ketika pelungguh baca istighfar selesai solat 3 kali, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Yakin dosa kita diampuni. Nah, kecuali yang berhubungan kancing manusia. Nah, lamun ada hubungan kancing manusia, harus dikembalikan hak-hak. Jadi saya istighfar niki dosa kita di luar hak manusia. Nah, niki lagu lamun ada sangkut paut kancing manusia, baik itu tindakan maupun ucapan, ya, harus kita meminta maaf,
harus juga kita kembalikan hak-haknya, baru Allah akan ampuni. Tapi kalau hanya dosa kita terhadap Allah, maka dengan istighfar sudah cukup sampai jannah. Itulah yang kita yakini, luasnya rahmat, luasnya maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sila terakhir sebelum tang doa, sila kita baca istighfar bersama-sama, nggih. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yakin akan ampunan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wafiqni amalan salihan wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan hasanan mubarakan ma'suma wa la tada' fina wa la minna wa la ma'ana wa la ahadan man yatba'una syaqina matrudan aw mahruma. Allahumma rabbana ya rabbana ya rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa istighfarana wa tammim taqsirana ya Allah, wa tammim taqsirana ya Allah, wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Amin. Nggih wonten sampun niki atur dewek sami jamaah matur tampiasi atas perhatian pelungguh sami. Inggih tunas agung-agung sinampura atas segala kekurangan dan kekhilafan. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.